terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini banyak yang tidak hadir ya? Iya, Bu. Kenapa? Karena banyak ada yang sakit, ada yang izin. Oh, mungkin karena faktor alam juga ya, karena kita kada sedang corona, jadi banyak yang berhalangan hadir ya. Iya. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen ya terlebih dahulu. Nadia, Adel. Rindu, Tidak adil. kenapa dia izin? Izin. Pergi kemana? Nggak tahu. Abzazul Fikri, Sakit. udah berapa hari sakit dia? Udah 3 hari. Belum ada yang menjenguknya ya? Belum. Monty, Monty apa? Nggak ada keterangan. ya baiklah. Mungkin walaupun keadaannya sekarang tidak membaik, tidak mendukung kita untuk belajar, makanya kita harus bersemangat untuk belajar yang sudah datang. Dan tolong diperhatikan baik-baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, masuk ke pelajaran, tolong diperiksa dulu ruangannya, apakah ada yang kotor, mungkin ada sampah-sampah di bawah. Nggak ada. Udah bersih ya? Udah ada yang piket tadi ya? Gimana kalian, udah siap untuk belajar hari ini? Udah. Berarti sebelum memulai ke pelajaran intinya, kalian harus tahu dulu apa yang kita harus belajar sekarang. Jadi kita harus belajar dulu tentang, kalian harus tahu dulu ya tentang KD-nya, yaitu peserta didik dapat memahami tentang tipe data dalam basis data. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai tipe data dalam basis data dengan tepat. Kemudian keterampilannya, peserta didik dapat menyajikan tentang tipe-tipe data dalam basis data. Peserta didik dapat mempresentasikan tipe data dalam basis data. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar ini? Untuk mengetahui tentang tipe data tuh bagaimana dan apa aja dalam tipe data tersebut. Terus nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas masalah tipe data yang telah Ibu belajarkan nanti. Jadi kalian harus tulis semua di buku apa yang Ibu jelaskan dan didengar ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan tipe data tersebut, apa macam-macam tipe data, dan bagaimana penjelasan dari tiap tipe-tipe data yang akan kita belajarkan. Iya, Bu. Jadi sebelumnya kalian harus menyiapkan dulu buku-bukunya. Udah siap? Udah, Bu. Bukunya, pulpen semua ya? Udah lengkap, Bu. Nanti Ibu akan membagikan buku paket ya, buku paket modul basis data 1 dan buku panduan dasar basis data ya. Nanti di sini ada semua yang dijelaskan tentang tipe-tipe data. Jadi kalian harus baca-baca nanti ya. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Ini untuk dibaca ya. Ini satunya modul dan satu lagi buku panduannya ya. Iya, Bu. Ibu ada juga menyediakan PowerPoint, cuman kita nggak ada LCD proyektornya. Nanti kalian bisa lihat ya di sini. Ini masalah yang pelajaran yang kita pelajari. Nanti kalian bisa baca-baca. Nanti Ibu sharekan ya di grup aja ya. Iya, Bu. Karena nggak ada proyektor, nanti kita kayak gini aja ya. Iya, Bu. Nanti Ibu nampain lagi. Jadi buku-bukunya
bukunya nanti dibaca-baca ya. Di situ ada juga materi tentang tipe data dan jenis-jenisnya bagaimana. Nanti kalian pelajari, nanti kalian baca-baca lah ya. Iya, Bu. Nah. Jadi sebenarnya banyak buku lain yang mengenai tentang tipe data tuh. Cuman Ibu menyediakan itu kalau kalian mau lagi belajar lebih mantap lagi, kalian bisa di Google di internet ya, karena di situ banyak juga yang mengenai materi kita hari ini. Jadi sebelumnya tentang tipe data ini udah tahu nggak? Sebelumnya udah dengar itu? Belum. Kalau belum, kita akan belajar dan dengar baik-baik ya apa yang Ibu sampaikan. Tolong ditulis. Nanti di terakhir Ibu akan tanya semuanya ya apa yang telah kita pelajari. Bentar ya, Ibu tulis dulu biar kalian ngerti, karena kadang ada sedikit fokus, jadi Ibu harus nulis dulu ya. Iya. Kita belajar hari ini tentang Basis data. basis data. Dalam basis data ini apa aja yang kita belajar hari ini? Subbabnya mengenal tipe data. Mengenal tipe-tipe data. Yang pertama sekali, apa pengertiannya dulu ya? Pengertian dari Basis data. pengertian dari tipe data. Pengertian dari tipe data. Apa sih Bu pengertian dari tipe data tersebut? Tipe data ini adalah jenis data yang mempunyai batasan dan karakteristik yang sesuai dengan interpretasi data. Udah. Jadi tipe data ini sangat diperlukan oleh seorang programming. Tentunya dia tuh harus mengenal dulu tipe data itu bagaimana kayak gitu. Jadi dia harus tahu dulu pengertian itu apa, karena ini kan tipe data ini dipakai sesuai dengan kebutuhan yang dia gunakan. Misalnya kalian tentu bertanya-tanya, Ibu tipe data itu bagaimana jenis-jenisnya Bu kayak gitu kan? Iya. Jadi ke yang kedua tuh ada jenis-jenis tipe data. Padahal jenis-jenis tipe data ini banyak sekali, dan ini yang paling sering digunakan dan yang paling umum digunakan seorang programmer. Yang pertama itu integer. Yang kedua char. Yang ketiga apa yang ketiga? Ada yang tahu? Enggak. Yang ketiga adalah string. Dan yang keempat arrays. Dan yang kelima double, float, dan lain-lainnya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa itu integer. Ada yang tahu integer itu apa? Enggak. Integer ini adalah dia dipakainya harus tipe data yang mengandung bilangan bulat. Mengandung angka. Angka. Kalau kita tidak mengetahui apa
integer itu apa. Jadi pas kita jalankan di codingnya pasti error. Karena integer ini menampung dia hanya angka. Baik itu angka 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Ini karena dia integer, karena dia mengandung angka. Dia cuma menampung dia angka saja, tidak boleh huruf kalau di integer. Kalau char itu apa, Bu? Char itu adalah tipe data yang mengandung karakter. Tahu karakter? Kalau char ini karakter seperti A kayak gitu, B, pokoknya karakter lah. Kita inisialisasinya karakternya. Ini boleh dia berbentuk huruf. Ini kalau string nggak tahu juga Kalau string tipe data yang mengandung huruf. Ini semua huruf kita tulis. Seperti apel kayak gitu. String apel. Jadi dia harus menggunakan huruf. Tidak boleh kita gunakan angka, karena angka itu untuk integer. Kalau kita menggunakan di stringnya angka, pasti pas di codingnya kita akan error juga, karena string itu cuma menampung huruf, dia nggak menampung angka-angka. Jadi di double sama float ini mereka sama-sama tipe data yang mengandung bilangan pecahan desimal. Double dan float ini dia sama-sama yang mengandung bilangan pecahan desimal. Itu bilangan yang berkoma. Jadi kalau contoh dari float ini, contohnya kayak bilangan 3,14 atau 1,2 kayak gitu kan. Ini contoh tipe datanya. Kalian udah mengerti semua ini? Udah, Bu. Ya, nanti Ibu bagikan kelompok. Tolong kalian jelaskan itu lebih detail lagi tipe data, apa itu jenis-jenis tipe data semuanya ya. Nanti kalian Ibu kasih tugas di rumah, dan di sini ada juga tugas. Nanti kalian tolong kerjakan ya. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya ada yang bertanya ini tentang materi kita nih? Tidak, Bu. Oh, iya udah. Kalau tidak berarti semua udah mengerti kan? Udah, Bu. Udah. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kalian waktu untuk belajar tadi modul ya. Iya. Modul, tolong dibaca modul. Habis itu buku panduannya ya. Nanti setelah itu dirangkum semua. Setelah dirangkum, nanti Ibu akan menanya kepada apa kesimpulan dari semua dari materi yang pernah kita belajarin tadi, dan dengan buku bacaan tadi itu apa yang dapat bisa disimpulkan ya. Iya, Bu. Coba kerjakan terus. Apa sudah bisa disimpulkan? Pengertian dari tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data. Jenis-jenis data: 1. Integer, just, string, array, double, float, dan lain-lainnya. Jadi Ibu hanya memberikan penguatan sedikit. Jadi kalau kita menempatkan jenis-jenis tipe data itu sesuai dengan aturannya, maka coding yang kita lakukan nanti pas kita praktek, jadi kita tidak error lagi. Untuk materi hari ini kita cukupkan dulu, karena kita sudah semuanya ya. Tadi udah kita diskusikan berkelompok, LKS-nya juga udah Ibu bagikan. Berarti minggu depan kita akan belajar praktek ya, biar kalian tahu materinya udah siap. Jadi
tinggal praktek nanti. Pas di praktek nanti kalian harus membuat laporan dari hasil yang dari praktek kalian tadi ya. Iya, Bu. Berarti minggu depan kita praktek aja ya. Iya, Bu. Terima kasih buat semuanya yang sudah berhadir, dan apa-apa ilmu yang telah kita dapatkan supaya menjadi berkah. Dan ingat selalu ya, diingat materinya hari ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan praktek juga diingat. Iya, Bu. Kalau sudah siap, semua tolong dirapikan semua buku-bukunya. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Jadi Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.